Yesus berpuasa seperti orang Muslim dan Yesus sujud berdoa seperti orang Muslim. Benarkah demikian? Salam jumpa lagi bersama saya Togi Sigalingging dalam Kristen Menjawab. Kali ini Dan Cemumek mengatakan bahwa ia masuk Muslim karena mengikuti cara Yesus berpuasa, cara Yesus sujud berdoa. Terlebih dahulu kita menyaksikan tayangan video berikut ini. Oleh Yesus dan dilakukan oleh Muslim, yakni berpuasa. Di dalam Bible 40 hari 40 malam. Mungkin kalau kita comparekan dengan kalender Yahudi 1 bulan. Dan tidak ada agama yang ikuti itu selain Muslim. Iya. Saya merasa berdosa jika tidak masuk Islam. Karena di sana Yesus mengamanatkan yang dilakukan oleh orang-orang Muslim. Betul. Iya. Pada Matius 26, di situ Yesus Kristus dan murid-muridnya. Yesus melangkah ke depan, murid-muridnya ada di belakang. Lalu dia berdoa dengan metode yang dilakukan oleh para Muslim. Bersujud. Bersujud, kepala menyentuh dasar lantai. Iya. Luar biasa. Saya mengikuti jejak Yesus sehingga saya masuk Islam. Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Lalu kemudian Dan Cemumek menyamakannya dengan puasa yang dijalani oleh umat Muslim. Kalau kita melihat dari kurun waktunya saja atau waktu yang dipakai untuk berpuasa itu sudah beda. Kalau umat Muslim itu 30 hari, kalau yang Yesus lakukan itu 40 hari. Lalu kemudian juga harus diingat ada perbedaan puasa yang dilakukan oleh umat Muslim dengan puasa yang dilakukan oleh Yesus. Kalau puasa yang dilakukan oleh umat Muslim seperti yang dilakukan seperti biasanya, yaitu ada jam berbukanya. Tapi kalau Yesus itu puasanya 40 hari, 40 malam, itu tidak makan, tidak minum. Memang namanya sama-sama puasa, tapi jenis puasanya juga berbeda. Dan ketika Dan Cemumek Anda mengatakan bahwa hanya agama Islam yang melaksanakan puasa itu, Anda salah. Anda mungkin lupa bahwa orang Kristen juga sering melaksanakan doa puasa. Hanya lagi-lagi doa puasa yang dilakukan oleh orang Kristen itu beda dengan yang dilakukan oleh Yesus dan juga yang dilakukan oleh umat Muslim. Mengapa kita berbeda? Mengapa orang Kristen tidak mengikuti puasa seperti yang dilakukan oleh Yesus? Secara manusia tidak ada atau sulit orang untuk mengikuti puasa yang dilakukan oleh Yesus. Bayangin 40 hari 40 malam itu Yesus tidak makan, tidak minum. Tapi pertanyaannya, mengapa Yesus tidak mati ketika dia puasa 40 hari 40 malam tanpa makan dan minum? Karena memang dia bukan manusia. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa melaksanakan puasa seperti itu 40 hari 40 malam tanpa makan dan minum tetapi tetap sehat. Tapi ya kalau Anda menyamakan puasa agama Anda dengan dilakukan oleh Tuhan Yesus, ada persamaannya, namanya sama-sama puasa, tetapi jenisnya berbeda. Orang Kristen juga ada puasa, agama Yahudi juga ada puasa, aliran kebatinan juga ada puasa. Semoga Anda bisa memahami dan mengerti bahwa puasa itu banyak jenisnya. Lalu ketika Anda mengutip dalam Matius 26, ketika Anda mengatakan bahwa Yesus maju ke depan sedikit, sujud, lalu kemudian sampai kepalanya menyentuh
tanah. Coba kita baca dengan lengkap di dalam Matius 26 ini. Saya mau bacakan untuk Anda dan untuk teman-teman sekalian. Dalam Matius 26 ayat yang ke-38 sampai 40 saja. Hanya 3 ayat saja. Tidak usah dibaca secara lengkap, kita sudah bisa menjawabnya ini dengan baik. Saya akan baca bagi kita. Matius 26 ayat 38 sampai 40. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau kiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ayat 40, setelah ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Jadi pada saat memang Tuhan Yesus di situ ada maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Tapi tidak diikuti murid-muridnya. Murid-muridnya saat itu sedang tidur. Sebelum Tuhan Yesus mau berdoa, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, tinggallah di sini, berjaga-jagalah dengan aku. Lalu kemudian Tuhan Yesus maju ke sana ke depan, berdoa di sana, murid-muridnya tinggal. Ketika Tuhan Yesus kembali atau selesai berdoa, murid-muridnya ternyata tertidur. Lalu dari mana Anda mengatakan bahwa ketika Yesus bersujud, lalu kemudian diikuti oleh murid-muridnya? Masakan Bapak yang dulunya katanya pendeta, tentu kan Bapak punya pengalaman dulu mengkhotbahkan ayat ini. Mengapa kemudian Bapak lalu meniadakan itu atau menyangkali itu? Jadi ketika Anda mengatakan bahwa Yesus bersujud, lalu kemudian diikuti oleh murid-muridnya, Anda sedang berusaha untuk memaksakan keinginan Anda bahwa Yesus itu berdoa seperti orang Muslim. Itu pun logikanya terbalik. Bukan Yesus yang berdoa seperti orang Muslim, tapi yang berdoa sujud itu yang kemudian mengikuti cara Yesus berdoa. Mengapa orang-orang yang bersujud sekarang itu yang mengikuti cara Yesus sujud? Bukan Yesus yang mengikuti. Mengapa bisa seperti itu? Karena Yesus lebih dulu melakukan sujud itu. Dari masa Yesus sampai kedatangan atau munculnya agama Anda yang baru ini, itu jauh banget. Jadi jangan dikaburkan. Sejarahnya jangan dikaburkan, kebenarannya jangan dikaburkan. Kalau Anda mau memeluk agama Anda yang sekarang itu silahkan, itu hak Anda. Tetapi ketika Anda berusaha memaksakan sesuatu kebenaran untuk mengikuti selera Anda keliru. Kebenaran akan dibuktikan oleh kebenaran itu sendiri. Salam, Tuhan Yesus memberkati.